Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Jadi itu pengamat itu mengatakan bahwa apapun judulnya itu manuver Anies itu bertujuan untuk mendongkrak elektabilitasnya. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaidi itu menilai bahwa Anies Baswedan sibuk bermanuver politik sejak dideklarasikan sebagai kandidat calon presiden pemilu 2024 oleh Partai Nasdem. Menurut dia, segala aksi dan gerak-gerik mantan orang nomor satu di ibu kota negara itu tak lepas dari upayanya meningkatkan elektabilitas sebagai figur capres yang masih tertinggal dari sosok Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Ari mengatakan bahwa safari politik Anies ke berbagai penjuru tanah air itu bisa dibilang sebagai curi star kampanye. Pasalnya, tahapan kampanye resmi yang dijadwalkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU baru akan dimulai pada November mendatang. Sedianya, manuver demikian tidak hanya ditunjukkan Anies, tapi juga sejumlah tokoh yang digadang-gadang maju pada pemilu presiden mendatang seperti Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Namun, berbeda dengan Ganjar dan Prabowo yang masih punya jabatan di pemerintahan, Anies mau tak mau harus bersafari politik secara mandiri lantaran sudah tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sementara, Ganjar dengan kedudukannya sebagai Gubernur Jateng dan Prabowo yang masih menjabat sebagai Menhan, itu diuntungkan oleh efek petahana. Jadi, Ari mengatakan bahwa sehingga semua kegiatan pemerintahan bisa didompleng dengan aura kampanye itu. Di sisi lain, dengan lepasnya jabatan Anies sebagai pejabat politik, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan itu bisa lebih bebas bergerak mengkampanyekan dirinya itu. Sementara Ganjar dan Prabowo masih harus tunduk dengan etika sebagai pejabat negara sehingga tidak bisa leluasa untuk unjuk gigi. Nah, Ari pun menilai secara komunikasi politik turun ke lapangan bertemu dengan masyarakat masih menjadi cara yang paling efektif untuk mendongkrak tingkat keterpilihan. Jadi tak heran langsung kalau para figur capres berlomba-lomba terjun ke warga itu. Sebagaimana diketahui, sosok Anies Baswedan, Ganjar, dan Prabowo sejak lama digadang-gadang sebagai kandidat capres pemilu, teman-teman. Namun, nama ketiganya selalu bertengker di tiga besar elektabilitas figur capres itu menurut berbagai survei lembaga itu. Belakangan Ganjar itu mengantongi tingkat elektabilitas tertinggi mengalahkan Prabowo dan Anies. Hanya saja saya juga heran sama lembaga-lembaga survei ini. Pendanaannya dari mana itu? Bahkan sejak awal dirilisnya kandidat terkuat atau elektabilitas tertinggi itu selalu dimenangkan oleh si Ganjar Pranowo itu. Dan sehingga itu sebenarnya belum terbukti karena Ganjar kan sejauh ini belum turun ke lapangan itu. Bagaimana kalau kita lihat Ganjar nantinya kalau ketika mereka turun ke lapangan? Kalau Anies kan sudah jelas itu. Prabowo juga masih kabur-kabur. Kita belum jelas melihat bagaimana pendukung Prabowo ketika terjun ke lapangan itu. Kalau masalah elektabilitas, kita juga perlu curiga dengan lembaga-lembaga survei itu karena pendanaannya juga tidak jelas itu pendanaannya dari mana. Kita lanjut lagi di sini bahwa namun demikian, Gubernur Jawa Tengah itu hingga kini belum dideklarasikan sebagai kandidat capres oleh partainya PDI Perjuangan. Hanya saja namanya masuk dalam bursa capres sejumlah partai politik. Ya memang, Ganjar itu banyak partai politik yang menginginkan Ganjar. Banyak partai politik yang setelah lama menyentir Ganjar. Hanya saja Megawati kan kemarin sempat mengatakan jangan sekali-kali mengcover hal itu, jangan sekali-kali mencapreskan kadar PDIP di luar dari partai PDIP tidak diperbolehkan itu.
Jadi Megawati telah mengcover hal itu. Makanya sekarang PAN, P3 dan Golkar memang lagi apa ya? Lagi mencari cara untuk bagaimana kemudian nantinya bisa merekrut Ganjar itu. Tapi kita nantikan saja dari PDIP seperti apa nantinya. Kita lanjut lagi di sini. Sementara sejak Agustus 2022 lalu, Prabowo telah mengumumkan kesiapannya maju sebagai capres dari Partai Gerindra. Partai yang dia pimpin pun sudah resmi berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Bahkan kemarin itu kan sudah ada sekretariat bersamanya mereka itu. Di sisi lain, sosok Anies dideklarasikan sebagai capres Partai Nasdem sejak Oktober 2022. Belakangan, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga mendapat dukungan dari Partai Demokrat dan PKS. Secara otomatis, dia sudah mengambil atau dia sudah memenuhi presidential threshold yang sebanyak 20% itu. Nah, adapun pendaftaran capres dan cawapres pemilu 2024 baru dibuka KPU pada Oktober 2023, bulan 10 mendatang ini. Jadi perlu kita nantikan manuver-manuver seperti apa yang bakal terjadi. Perlu kita juga nantikan bagaimana kemudian langkah-langkah Ganjar dan Prabowo. Kita juga perlu nantikan siapa yang mengambil atau siapa yang diambil sebagai cawapres dari cawapresnya Anies Baswedan itu. Karena sejauh ini banyak sekali yang nama-nama yang muncul untuk mendampingi Anies Baswedan. Nah, kita kembali lagi pada judul dari video ini kawan-kawan, bahwasanya segala sesuatu yang dilakukan oleh Anies Baswedan akhir-akhir ini atau belakangan ini itu semata-mata untuk mendongkrak elektabilitasnya. Itu yang dikatakan oleh beberapa pengamat kawan-kawan, termasuk Ari Junaidi ini dari Pusat Kajian atau Direktur Lembaga Kajian Politik Nusako. Nah, mulai dari kemudian Anies Baswedan memilih cawapres, kemudian Anies Baswedan bersafari politik, kemudian Anies Baswedan membuka seminar, kemudian semuanya itu dilakukan untuk menggait suara, calon-calon pendukung dan calon relawan untuk kemudian nantinya dapat lebih lagi mendongkrak elektabilitasnya yang saat ini sedang tertinggal oleh Ganjar dan Prabowo menurut beberapa lembaga survei. Ya, lembaga survei dari mana itu kita juga tidak tahu itu. Jadi perlu kita nantikan kawan-kawan dari semuanya ini. Apakah kawan-kawan juga sepakat bahwasanya salah satu cara terefektif untuk mendongkrak elektabilitas adalah dengan terjun ke masyarakat? Jika kawan-kawan sepakat akan hal itu, coba tulis di kolom komentar. Oke? Jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.